Hello, perkenalkan nama saya Nur Violeta Salsabila Firdausi, berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas 2 TIB. Saya mengambil tema tentang atur keuanganmu sekarang mumpung masih muda. Dan saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang pemuda sudah bisa menghasilkan uang, atau bahasa sekarang itu lebih kecuan di usia yang dibilang mungkin masih muda ini. Dan kita juga harus memulai semua dari sekarang. Terutama kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita dan mencoba untuk sesuatu hal yang baru. Kita sebagai anak muda harus bisa mengatur keuangan kita dimulai dari sekarang. Karena dengan cara itu pastinya sangat berguna untuk masa depan kita. Baiklah, kita masuk ke inti. Saya di sini akan membahas 6 topik. Yang pertama yaitu tentang menjadi seorang freelance writer, memulai bisnis dropship tanpa modal, menjadi seorang fotografer, berbisnis atau menjual makanan atau minuman ringan, menjadi seorang YouTuber, dan yang terakhir yaitu tentang saham. Dan ini lagi booming-boomingnya sedang dibicarakan anak muda pada saat ini. Yang pertama, freelance writer. Jika kamu hobi menulis, kamu bisa mengembangkannya dengan menjadi seorang freelance untuk menulis artikel. Nah, selain ini mengasah kemampuan, kamu bisa memperoleh uang tambahan dengan cara menulis. Ada banyak perusahaan yang membutuhkan seorang freelancer untuk meningkatkan kualitas website mereka. Ini bisa menjadi peluang yang tidak boleh kamu lewatkan ya. Misalnya, jika satu artikel dengan 500 kata dihargai dengan 5.000, maka jika seminggu kamu sudah bisa menghasilkan 10 artikel, kamu akan memperoleh 80.000. Maka sebulan kamu bisa memperoleh 240.000. Nah, sangat menguntungkan kan? Ayo daftarkan diri kamu menjadi seorang freelance writer. Cara-caranya yang pertama yaitu mencoba atau memulai ikut kursus online. Yang kedua, menulis di blog. Ketiga, membaca dengan konsisten. Selanjutnya, memanfaatkan situs freelance, mengasah skill menulis, bergabung dengan komunitas freelance writer. Yang kedua, kita akan membahas tentang bisnis dropship yang bisa kita mulai tanpa modal. Dropship bisa jadi alternatif buat kamu yang belum punya modal. Cobalah mencari toko atau seller yang memiliki rating bagus dan ulasan menarik. Kamu bisa belajar berbisnis dari sini. Tidak sulit. Kamu pasti bisa melakukannya jika ada niat. Cobalah membaca tutorial cara menjadi dropship yang handal. Tidak ada salahnya bukan untuk kamu melangkah maju. Dropship atau dropshipping adalah salah satu proses dari cara pengiriman barang yang langsung kepada pelanggan. Pengiriman yang terjadi adalah berasal dari vendor atau pihak ketiga. Cara menjadi dropshipper banyak keuntungan yang akan diperoleh. Yang pertama, tak memerlukan modal yang besar. Yang kedua, mudah dalam menjalankannya. Yang ketiga, lokasi dan waktu yang fleksibel. Dan yang keempat, mulai kerjasama dengan supplier. Selanjutnya yang ketiga, yaitu fotografer. Bagaimana dengan menjadi fotografer? Membuka usaha jasa fotografer cocok bila fotografi adalah hobimu. Apalagi saat ini banyak platform yang menawarkan jasa freelance fotografer. Usaha ini bisa diawali dengan menawarkan jasa fotografer ke teman-teman sekolahmu atau kerabat-kerabat terdekatmu. Misal, jasa fotografer untuk acara ulang tahun, acara pernikahan, atau jasa foto produk untuk online shop. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kita akan membahas dalam berbisnis.
Dan juga kita akan membahas tentang jual makanan atau minuman di sekitaran sekolah atau lingkungan teman-teman. Siapa di antara kamu yang hobi membuat cemilan atau membuat kue? Ayo salurkan hobi kamu untuk bisa menghasilkan uang. Cobalah berjualan makanan ringan atau cemilan-cemilan di sekolah atau kepada teman-teman terdekat kamu. Jika kamu tidak bisa memasak, mungkin kamu bisa menjadi reseller dari toko-toko yang mungkin sudah terkenal dengan makanan mereka yang mungkin cukup melegit. Selanjutnya, membuat usaha di usia muda bukanlah hal baru di kalangan pebisnis. Saat ini sudah banyak kaum muda yang sukses dengan membangun bisnisnya, mulai dari bisnis kuliner hingga berbisnis properti dan memiliki perusahaan sendiri. Beberapa manfaat memulai bisnis di usia muda. Yang pertama yaitu memupuk rasa percaya diri. Menjadi seorang pengusaha di usia muda memang mudah, namun bukan tidak mungkin dilakukan. Merintis usaha di usia muda dan pada akhirnya meraih kesuksesan secara otomatis akan menumbuhkan kepercayaan diri kita semua. Yang kedua, memiliki banyak kesempatan dan belajar dari kegagalan. Karena kegagalan adalah hal biasa dalam menjalankan sebuah usaha. Kegagalan dapat menjadi sebuah pembelajaran bisnis agar Anda tidak mudah menyerah. Mengalami kegagalan usaha di usia yang itu bukan masalah, artinya Anda memiliki banyak peluang untuk mencoba berbagai hal yang baru hingga pada akhirnya Anda menemukan jenis bisnis dan formula yang tepat. Yang ketiga, memahami teknologi. Saat ini semua kalangan muda sangat dekat dengan teknologi. Mereka akan selalu mengupdate pengetahuan teknologi terkini. Pengetahuan terhadap teknologi ini dapat Anda jadikan modal berbisnis. Misalnya Anda bisa mengupdate dari sosmed, dari WA, Instagram, ataupun di Twitter. Dan sekarang juga lagi booming-boomingnya itu kita mempromosikan itu dari TikTok. Banyak juga kalangan muda kan yang sedang di TikTok sekarang. Yang keempat, mengenal selera anak muda dengan lebih baik. Di usia Anda yang masih muda, tentunya Anda juga dapat memahami selera konsumen yang sesuai dengan Anda. Mengenal dengan baik selera anak-anak muda pada zaman sekarang. Dimana mungkin selera itu ya sedang booming-boomingnya atau sedang trennya. Nah, itu bisa dijadikan peluang kita untuk melakukan bisnis baru. Jadi banyak orang yang tertarik dengan bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Yang keempat, YouTuber. Siapa yang tidak pernah nonton YouTube? Saat ini hampir semua masyarakat tentu tidak asing dengan YouTube. Nah, kamu yang pengen jadi kreator muda, kamu bisa belajar dengan tips menjadi YouTube. Tipsnya adalah kamu harus menentukan tema atau topik YouTube yang unik. Selain itu, proses pengiriman video hingga editing juga menjadi salah satu kunci keberhasilan menjadi seorang YouTuber. Sudah banyak kreator-kreator muda yang bisa menghasilkan duit dari YouTube ini. Misalnya kamu membuat video yang sedang booming atau sedang trennya, atau bisa juga membuat video tentang edukasi, pembelajaran, atau banyak tutorial YouTube yang bisa kamu belajari untuk menjadi seorang YouTuber. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kita akan membahas tentang saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dari badan usaha dalam suatu perusahaan atau perorangan terbatas. Sebagaimana dalam UU Perusahaan Terbatas Nomor 40, definisi perorangan terbatas yang selanjutnya disebut perorangan adalah badan hukum yang merupakan persatuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berikut yaitu merupakan jenis-jenis saham yang bisa dibeli sebagai investor. Yang pertama itu saham biasa atau common stock.
Jenis saham biasa merupakan jenis saham yang paling umum. Pemilik saham biasa berhak mendapat dividen ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, tapi tidak diprioritaskan ketika kondisi perusahaan buruk. Sebagai pemilik saham, kamu tetap memiliki suara sebesar persentase saham yang dimiliki pada saat rapat umum pemegang saham. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen memiliki karakteristik antara saham dan obligasi seperti surat utang untuk penerimaan dividen bagi pemilik saham juga diprioritaskan. Namun, jumlah saham preferen relatif terbatas. Pemilik saham juga tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Yang ketiga, saham blue chip. Paling populer dan menjadi favorit saham blue chip atau big chips adalah saham yang memiliki kapasitas di atas 40 triliun. Kinerja saham blue chip relatif lebih stabil dan lebih mudah. Oleh karena itu, saham blue chip disukai oleh investor jangka panjang. Contoh saham blue chip diantaranya adalah BPCA, TLKM, dan ASII. Yang keempat, income stock. Biasanya income stock merupakan saham perusahaan yang mampu membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya. Tak heran jika jenis saham ini banyak dilirik karena konsistennya membagi dividen tunai dalam jumlah besar. Namun, saham ini biasanya bukan preferensi investor pemula karena pembagian dividennya tidak terlalu rutin. Yang keempat, well-known stock. Well-known stock termasuk yang kelima dalam kategori growth stock yang mirip dengan blue chip. Jenis saham ini biasa dimiliki oleh perusahaan petinggi di industri sejenis yang memiliki reputasi baik dan pertumbuhan pendapatannya juga tinggi. Yang keenam, lesser known growth stock. Sama-sama jenis saham dengan ciri growth stock, pertumbuhan jenis saham ini juga cukup menjanjikan, hanya saja biasanya perusahaannya kurang populer di kalangan emiten saham dan bukan petinggi di dalam industri sejenis. Yang ketujuh, spekulatif stock. Jenis saham ini biasanya banyak dipilih, walau tidak konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Biasanya spekulatif stock berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan. Yang ke-8, counter cash flow stock. Jenis saham ini mungkin jadi preferensi investor saham yang ingin cari aman. Saham biasanya ikut bergejolak sesuai kondisi perekonomian makro dan bisnis secara umum. Emiten counter stock biasanya tetap mampu memperoleh penghasilan tinggi pada masa resesi ekonomi sekalipun. Yang ke-9 yaitu saham atas unjuk atau bearer stock. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu adalah saham atas nama atau registered stock. Baiklah, kita akan masuk pembahasan terakhir. Dari sekian banyak topik yang sudah saya bahas di awal tadi, masih ada hal penting yang untuk dibahas, yaitu dari atur keuanganmu dalam kehidupan yang saya jalani. Yaitu yang pertama, yaitu tentang menabung. Saya akan membahas menabung dengan dua cara, yaitu yang pertama menabung dengan celengan pribadi dan menabung di bank. Yang pertama, menabung di celengan, misal seperti kita membuat target celengan seperti ini. Di sini saya membuat celengan dengan memasukkan nominal setiap menabung yaitu 20.000, atau kalian bisa membuat celengan dengan nominal harga terserah kalian. Selanjutnya, kita bahas mengenai menabung di bank. Contoh seperti kita misal menabung di ATM. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuannya. Nasabah atau pemilik tabungan akan merasa nyaman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Nasabah dapat menarik tabungan dengan mudah, salah satunya melalui mesin ATM. Yang paling penting untuk sebagai penghematan supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja. Selanjutnya, membahas tentang manfaat menabung. Yang pertama, belajar hidup menjadi hemat. Yang kedua, ketersediaan uang di saat mendesak. Yang ketiga, mencegah berhutang. Dan yang keempat, dan yang terakhir yaitu investasi. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang, dan sekarang saya sedang mencoba terjun menjadi seorang freelance writer. Saya sedang belajar membuat blog, dan yang nantinya di dalam blog tersebut saya akan mencoba membuat karangan cerita yang cukup menarik. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saya sedang menjalani bidang untuk berbisnis makanan. Karena saya hobi memasak, jadi saya mencoba mempromosikan jenis-jenis makanan yang saya buat kepada teman-teman atau orang-orang terdekat saja. Sejauh ini alhamdulillah sudah ada peminatnya, dan alhamdulillahnya saya sudah mendapatkan penghasilan atau uang dari jualan saya.